Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kalau dulu ada istilah mau lapor polisi itu masyarakat takut. Ya. Karena hilang kambing malah jual sapi, Pak. Ya. Bapak juga pasti pernah mendengar itu. Bagaimana menjamin bahwa apa yang tadi Bapak sampaikan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat? Mereka tidak takut lagi untuk melapor karena keterbatasan keuangan atau karena intimidasi, Pak Sigit? Ya, saya kira saya sudah berkali-kali sampaikan yang namanya pelayanan di kepolisian itu tidak ada istilah masyarakat harus membayar. Nggak ada amplopnya ya, Ya, Pak? saya sampaikan ini kepada anggota. Jangan pelayanan kepolisian ini kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya transaksional. Ini berkali-kali saya sampaikan. Terkait dengan hal tersebut tentunya kalau ada pengaduan, bukan kalau ada, beberapa pengaduan yang masuk ke saya terkait dengan masalah-masalah seperti itu, pasti langsung saya ganti. Apakah itu level apapun pasti saya langsung ganti. Ini juga supaya anggota paham bahwa tugas kita memang memberikan pelayanan. Ke depan bisa kita lakukan adalah istilah-istilah pemeo-pemeo negatif tadi itu bisa hilang. Harapan kita masyarakat pencari keadilan yang datang ke Polri pada saat kembali dia merasakan bahwa rasa keadilannya itu betul-betul bisa kita layani dengan baik. Pak Sigit, itu tadi yang Bapak jelaskan bagaimana polisi ke depan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kasus-kasus pelaporan mungkin sudah kita dengar, tapi tidak kalah banyak. Polisi versus polisi. Mereka saling tembak, kemudian keributan yang terjadi, atau bahkan dengan institusi lain seperti TNI. Ini kenapa kemudian itu bisa terjadi? Urusan personal atau urusan profesional? Jadi memang peristiwa di internal polisi sendiri, apakah polisi dengan polisi atau mungkin Polri dengan institusi lain memang selalu ada. Termasuk dengan kasus yang terakhir kemarin yang terjadi tembak-menembak. Itu kalau lihat memang lebih kecenderung ke personal. Oleh karena itu tentunya terhadap hal seperti itu ini juga menjadi catatan kita dan supaya ke depan bisa kita minimalkan ya hal-hal yang seperti itu kita tindak tegas. Dan saya dengan Pak Panglima juga sudah punya komitmen terkait dengan indikasi terjadi konflik antara anggota TNI dan anggota Polri, maka kita sama-sama memproses anggota tersebut. Jadi apa salahnya ya? Salahnya kalau kalian berantem. TNI dengan Polri berantem ya itu saya tidak tahu siapa yang memulai, kamu salah udah begitu ya. Dan saya kira Pak Panglima juga sama. Sempat diangkat soal hedonisme kepolisian, anggota polisi termasuk keluarganya mentereng di media sosial jadi polisi YouTuber dan lain-lain. Nah itu bagaimana? Karena kan sudah ada peraturannya, mereka tidak boleh menunjukkan kemewahan. Tapi mengapa masih saja banyak yang memamerkan itu, terutama di kondisi sulit saat ini, Pak Sigit? Ya buat saya kira kita tidak kurang-kurang ya mengeluarkan aturan terkait dengan bagaimana hal-hal apalagi penggunaan media sosial yang bijak seperti apa. Tentunya terhadap anggota-anggota kita yang kemudian memanfaatkan media sosial, tapi untuk hal-hal yang bersifat positif tentunya kita berikan kan, karena memang itu yang kita harapkan bahwa anggota-anggota khususnya di daerah-daerah, saya juga banyak melihat bahwa sebenarnya mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya selama ini belum terlalu banyak dipublikasikan. Sementara terkait dengan yang hedonis ini juga tentunya sudah banyak yang kita berikan contoh, kita proses, kita pindahkan, kita proses etik, dan ini juga tentunya menjadi perhatian kita khususnya di dalam situasi yang saat ini. Tentunya seluruh masyarakat juga merasakan dampak global yang kemudian tidak cocok perilaku-perilaku tersebut muncul, dan hal-hal tersebut tentunya kami dalam posisi pasti akan menindak perilaku-perilaku hedonis yang buat kita yang saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan marwah Polri
mereka kita anggap tidak peka dan juga justru ikut terlibat dalam menurunkan citra dan marwah Polri. Jadi yang seperti itu tentunya kita proses. Tapi itu kan disoroti ya Pak, Ya. barangnya bermerek, Ya. mahal-mahal loh Pak Sigit. Ya. Polisi itu uangnya banyak ya Pak. Nah itu bagaimana menahan diri untuk tidak bermewah-mewah? Termasuk jangan-jangan ada dugaan terima gratifikasi dari Ya. pengusaha. Ya, saya kira kita mulai dari diri kita sendiri, memulai memberikan contoh. Saya kira mau tidak mau harus seperti itu, baru kita bisa mengingatkan. Ini jam saya ini mereknya Casio Mbak, tapi bagus kan? Tapi Bapak pakainya Hedonis jangan-jangan kan? karena diwawancara oleh Metro TV jamnya Casio. Iya, tapi Pas acara yang lain nggak ganti jam. ya mudah-mudahan saya bisa konsisten. Pak Sigit, sulit nggak sih mendisiplinkan polisi di era yang serba terbuka, saluran informasinya banyak, Ya. sehingga mungkin godaannya juga banyak. Sulit nggak mendisiplinkan mereka? Ya memang bukan perkara mudah, apalagi yang hidup di lingkungan perkotaan ya, yang bergaulnya juga dengan masyarakat yang kelasnya memang kelas-kelas Elitis. strata elit ya, high lah. Jadi memang perlu teladan, perlu selalu diingatkan, dan memang salah satu yang paling efektif adalah punishment, langsung ditindak. Sebagai salah satu teladan, Ya. atau minimal harus menjadi teladan, pimpinan institusi yang besar di negara ini, apa yang menjadi prinsip atau pegangan Pak Sigit? Dan untuk mengingatkan supaya tidak mengambil jalan yang salah atau langkah yang salah. Ya. Ya, saya kira saya selalu sampaikan kepada anggota dan juga mungkin itu juga tentunya menjadi hal-hal yang juga harus kita lakukan untuk bagaimana setiap hari kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal kecil, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, sejelek-jeleknya untuk keluarga dan juga untuk institusi, karena perbuatan sekecil apapun kalau perbuatan baik itu dilakukan berulang-ulang tentunya akan menjadi hal yang besar, dan biasa tanamkan, tinggalkan legasi yang baik. Jadi hidup harus mengandung makna. Saya selalu sampaikan bahwa jadikan profesi kalian, pekerjaan kalian sebagai amal ibadah. Kita beralih ke salah satu kasus yang jadi trending topik, Pak Sigit. Akun Bjorka. Ya. Mungkin juga Pak Sigit sudah mengetahui bagaimana dia bermain di dunia maya, membocorkan data-data para petinggi negara ini. Seperti itu. Terakhir Pak Mahfud MD mengatakan sudah tahu profilnya dan lokasinya. Ya. Siapa Pak Bjorka itu? Sampai sekarang kita tentunya masih melakukan pendalaman-pendalaman. Ada beberapa target operasi yang saat ini sedang kita dalami. Tim yang terdiri dari kepolisian, BSSN, BIN, Menkominfo, tentunya saat ini terus bersinergi untuk melakukan langkah-langkah pendalaman. Tentunya pada saatnya nanti akan kita ungkap. Jadi masih dilakukan pendalaman? Ya. Tapi sudah ada yang diamankan Pak? Ya, beberapa sudah kita amankan untuk kita telusuri lebih lanjut supaya kemudian kita betul-betul bisa mengungkap yang menjadi target operasi kita. Pak Sigit, ketika Bjorka ini menjadi perbincangan yang cukup panas terutama di netizen, bagaimana ia mencoba untuk membongkar, meskipun Pak Mahfud mengatakan data yang disampaikan bersifat masih umum, tidak ada yang bersifat rahasia. Tapi orang terus menunggu apa yang akan dia lemparkan ke dunia maya, informasi seperti apa. Apakah sulit untuk menangkap hacker-hacker semacam ini? Apakah sudah mulai terbaca? Apa motif si Bjorka ini? Jadi para pelaku hacker yang bersifat coba-coba untuk eksistensi, jadi dia pengen menunjukkan bahwa dia mampu meretas ataupun menjebol sistem keamanan dari institusi-institusi tertentu seperti dulu KPU dan sebagainya lah. Dan sekarang yang terjadi
muncul peduli lindungi dan sebagainya. Kemudian juga kelompok kriminal yang memang tujuannya adalah motifnya kejahatan, tapi lebih mengarah ke ekonomi. Kemudian cyber teroris ya, dan cyber warrior. Jadi ini biasa dilakukan oleh kelompok teroris, kemudian non-state ataupun negara-negara tertentu, karena ini bagian dari perang cyber untuk mengganggu kepentingan nasional suatu negara. Jadi itu adalah kelompok-kelompok yang ada. Memang menjadi agak sulit dalam artian perlu penanganan secara khusus karena memang dari sisi modus operandinya itu tentunya juga menggunakan dark web ya. Jadi memang dia bermain di dalam suatu dimensi khusus lah begitu, sehingga dilakukan lintas negara. Kita juga selain harus menggunakan teknik-teknik dan kemampuan-kemampuan dengan anggota yang memiliki kemampuan khusus, hubungan kita dengan negara-negara tertentu untuk bisa mengembangkan dan masuk kepada pelaku yang kita inginkan, tentunya juga memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Namun mungkin yang perlu kita lakukan ke depan adalah bagaimana memperbaiki sistem keamanan cyber kita. Oke. Pak Sigit, kalau ada penggerbekan besar soal narkoba, celetukan masyarakat cuma dua. Satu, pengalihan isu. Kedua, ada yang mau naik pangkat.